Pemirsa, ternyata bajak-membajak tidak hanya terjadi di kalangan profesional. Di DPR pun ada kecenderungan membajak seperti yang dilakukan oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilu yang menyetujui masuknya pengurus parpol ke tubuh DPD. Lalu apa dampaknya apabila hal tersebut terwujud? Pemirsa, Public Corner kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Prita Laura dengan topik kali ini DPR Bajak DPD. Dan bersama saya telah hadir Wakil Ketua Pansus Yasona Lauli dan Wakil Ketua DPD Laude Ida. Saya ingin tanya dulu kepada Bapak-Bapak, sebenarnya usulan mengenai DPD boleh dimasuki oleh parpol ini datangnya dari mana, Pak? Nah, perdebatan sebenarnya datang pada waktu kita mau lihat Undang-Undang Dasar sendiri dalam pasal 22C dan 22D. Sebenarnya 20 ya tidak disebut langsung ada batasan untuk partai politik tidak boleh, artinya anggota partai politik bukan sebagai individu. Yang ada adalah persorangan. Apakah persorangan itu anggota partai politik atau tidak, pengurus partai politik atau tidak? Itu tidak ada larangan dalam konstitusi. Memang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang lalu tentang pemilihan umum, di situ ada persyaratan bahwa tidak boleh menjadi pengurus partai politik 4 tahun, dan pada waktu itu dalam aturan peralihan pada waktu yang lalu itu 3 bulan. Nah, dalam pikiran itu saya pikir jangan ada kesan bahwa partai politik ini seolah-olah atau seorang yang terdaftar sebagai anggota partai politik adalah sesuatu orang yang tidak bisa memasuki anggota DPD karena dia juga bisa berkarir di sana. Munculnya juga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang calon persorangan yang membuka pintu atau keran kepada persorangan untuk masuk menjadi calon dalam pilkada. Ini berarti tidak boleh ada diskriminasi itu, baik terhadap seorang yang menjadi anggota partai politik maupun kepada seorang yang tidak mempunyai anggota partai politik. Nah, namun yang dikhawatirkan kemudian apabila peraturan ini terus kemudian berjalan, yang dikhawatirkan adalah masalah keterwakilan daerahnya itu, Pak. Kalau memang yang dapat masuk ke DPD juga bisa dari anggota partai politik, ada kemungkinan nanti orang-orang anggota DPD KTP-nya semua berdomisili di Jakarta. Ya, dan bagaimana dengan keterwakilan? Bagaimana yang mendasar Pak ini? Sebetulnya Hal ini, adalah Pak? perdebatan tentang konstitusi. Pasal 22E ayat 2 kalau saya tidak salah seperti itu, bahwa anggota DPD itu berasal dari calon perorangan. Saya kira kita harus kembali membuka risalah dalam perdebatan amandemen yang berkaitan dengan pasal itu. Dan itu sebetulnya rohnya adalah mereka yang bukan berafiliasi pada salah satu partai politik. Sehingga tafsirnya adalah, kalau kita membuka konstitusi, itu bukan tafsir kontekstual tetapi tafsir sejarah. Perdebatan pada saat itu lagi-lagi wujudnya adalah atau naskahnya bisa dilihat dalam risalah perdebatan konstitusi pada pasal itu pada saat itu gitu. Kalau Anda sendiri melihat apa dampak negatifnya dari masuknya anggota dengan partai politik masuk dalam DPD? Saya kira dampak negatifnya hanya baru bisa dibayangkan. Tetapi kalau ternyata anggota partai politik masuk, anggota partai politik itu ada pertama mantan anggota DPR, yang kemudian kedua pengurus partai politik, yang ketiga anggota partai politik. Nah, sebetulnya di dalam kenyataannya sekarang ini itu anggota partai politik kan tidak apa-apa masuk jadi anggota DPD. Tetapi dulu pada waktu mendaftar jadi anggota DPD tidak boleh jadi pengurus, dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu jelas sebetulnya bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota partai politik pada pemilu setelah 2004, itu setelah mengundurkan diri paling sedikit 4 tahun sebelum pemilu sekarang ini, pemilu 2009 ini berlangsung. Gitu kan sebetulnya. Itu artinya nyambung betul roh Undang-Undang Dasar 45 pasal 22D menyangkut calon anggota DPD itu dengan Undang-Undang tentang pemilu tahun 2003 yang lalu. Ya, kalau kita bicara di luar mengenai ketersambungan undang-undang tersebut ya, tadi Anda sempat mengatakan bahwa dampak negatifnya sudah terbayang, begitu ya? Terbayangnya apa? Saya katakan dampak negatifnya baru bisa dibayangkan. Seperti apa? Yang pertama bahwa memang
perjuangan DPD yang selama ini betul-betul mewakili kepentingan daerah. Kepentingan daerah itu adalah masyarakatnya yang lintas kelompok, ya potensinya yang ada, masalahnya yang ada, rohnya yang ada, budayanya di dalam daerah itu sendiri itu diperjuangkan secara utuh oleh partai politik, oleh anggota DPD tanpa memperhatikan kepentingan ideologi atau agenda partai politik. Itu netral memperjuangkannya. Nah, kalau anggota partai politik masuk ke dalam menjadi anggota DPD, ini memang implikasinya bisa dibayangkan, jangan sampai ketika memperjuangkan satu mempersoalkan satu penyimpangan yang ada di daerah misalnya seperti itu, padahal yang menyimpang itu adalah partai politik, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik yang sama dengan dia, maka kemudian itu bisa ada terjadi kompromi, misalnya seperti itu. Nah ini Pak, ini kalau tadi seperti yang dipaparkan oleh Bapak Laude itu kan sebenarnya itu adalah esensinya, itu esensi kenapa dibentuk dua kamar ya, ada DPR dan DPD, tujuannya untuk check and balancing. Kalau kemudian kekhawatiran itu terjadi, bagaimana Anda memandangnya Pak Laude? Saya kira dimanapun ya, dalam sistem kita belum berbicara dalam soal konteks bicameralism lah ya. Di negara-negara lain juga tidak dibatasi anggota partai politik masuk dalam kamar yang satu dengan kamar yang lain ya. Nah persoalannya adalah saya kira definisi perseorangan dalam pasal 22E ayat 4 itu kan tidak membatasi perseorangan, kecuali ada larangan secara konstitusional bahwa itu dimaksudkan termasuk tidak boleh partai politik. Itu lahir dari batasan terhadap partai politik lahir pada Undang-Undang Nomor 12. Iya, kalau secara hukumnya, secara konstitusional memang berbunyi seperti itu. Tapi kalau dilihat dari dampak langsungnya bagaimana Pak? Seperti tadi disebutkan oleh Pak Laude. Saya melihat ya justru barangkali ya cukup baik ya. Misalnya sekarang kalau ada anggota DPR masuk menjadi anggota DPD, ya dia bisa perjuangan-perjuangan politik yang dikerjakan di DPR, ya dia lihat pemahaman dan mungkin juga keberatan-keberatan teman DPD yang selama ini terjadi bisa dipahaminya sebagai suatu masalah yang barangkali dia bisa melakukannya secara bersama-sama dengan teman-teman lain. Kalau seseorang perseorangan menjadi, walaupun dia anggota politik, anggota partai politik, duduk menjadi anggota DPD, tentu dia mewakili daerah itu. Dia adalah regional representation, ya, regional representatif di daerah itu. Dia tidak akan membawa suara partai politiknya. Dia adalah perwakilan daerah yang berjuang untuk kepentingan daerah. Teorinya seperti itu Pak. Tapi bagaimanapun kita sama-sama mengetahui bahwa ketika dia bergabung dalam suatu partai politik, pasti secara langsung maupun tidak langsung pasti akan membawa ideologi dari partai politiknya. Dan apabila di DPR itu sudah partai politik, terus kemudian di DPD partai politik lagi. Jadi bagaimana fungsi checks and balancing ini akan dapat berlangsung dengan baik Pak? Nah, saya buat contoh aja ya. Sekarang di DPD itu banyak teman-teman yang dulunya ya masih rohnya itu masih Pak Ginanjar apa ya, itu kan semua orang-orang teman-teman kita yang dari ya dulu namanya Golkar, sekarang Partai Golkar, sama saja. Yang penting barangkali adalah perwakilan seseorang itu benar tidak merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri. Ya, kalau dia sebagai anggota DPR, benarkah dia sebagai political representatif yang berperjuang baik kepentingan rakyatnya? Persoalannya saya kira tidak perlu kita dikotomikan antara parpol atau seorang anggota parpol dengan seorang yang bukan anggota parpol. Perjuangan itulah perjuangan bersama. Jadi bagaimana dia melakukan tugasnya sebagai anggota DPD, bagaimana seseorang anggota DPR melakukan tugasnya, dan kembali itu nanti kepada rakyat. Rakyat melihat, oh ini anggota parpol, gua nggak mau deh. Itu rakyat yang memilih. Baik, gitu. Masalah keterwakilan tadi, Anda sempat katakan masalah keterwakilan politik itu tadi, bagaimana itu bisa terjadi andai kata anggota DPR ini untuk masuk ke anggota DPD tidak diperlukan suatu dukungan. Kita akan bahas mengenai hal ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kami nantikan komentar saran atau kritik Anda untuk Public Corner melalui SMS. Caranya ketik PC, spasi isi komentar Anda, dan kirimkanlah ke 6876. Dan kami juga memberi kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi dengan kami di nomor telepon 02158322 pada segmen kedua nanti. Public Corner akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dalam topik DPR bajak DPD, dan kami masih menantikan pertanyaan atau komentar Anda melalui telepon di nomor 021583022. Ya Pak Lauli, tadi sebelum break saya sempat bertanya kepada Anda sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ya. Bagaimana Anda melihat keterwakilan politik dari calon anggota DPD yang berasal dari DPR tanpa harus dipersyaratkan suatu dukungan tertentu? Itu kan juga nanti yang pasal yang kemungkinan akan dihapuskan, syarat akan dihapus di RUU Pemilu yang akan datang. Baik, ini perdebatan diawali pada waktu kita menerima masukan dari teman-teman DPD. Ada threshold ya, 3%. Ya. 3% threshold yang diinginkan. Nah, perdebatan muncul setelah kita memutuskan bahwa anggota partai politik kita izinkan, atau bukan kita izinkan ya, seolah-olah kita mengizinkan, tetapi kita beri peluang kepada setiap orang tanpa diskriminasi, apakah perseorangan itu apakah anggota partai politik ataupun tidak, bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD dengan persyaratan-persyaratan. Nah, kalau dengan demikian anggota DPR juga adalah sebagai anggota orang partai politik dapat mencalonkan diri. Nah, ada threshold, ya, karena di dalam sistem pemilu kita tahun 2004 sistem proporsional terbuka ada nama, ada mencoblos nama secara pribadi, maka kita buat juga persyaratan. Tapi ini belum putus. Dalam perdebatan kita dirumuskan dan kita pertanggungjawabkan nanti ke Panja mungkin sampai kepada Raker, kita diskusikan dengan pemerintah bahwa kalau seorang anggota DPR sudah memenuhi threshold 10% misalnya dari BPP, namanya pribadi itu 10% dari BPP dicoblos, maka dia juga sama dengan teman-teman DPD, dia mempunyai kualifikasi, bahkan itu lebih dari persyaratan ditentukan undang-undang itu sendiri gitu. Ya, kita sudah ada seorang pemirsa yang bergabung bersama kita. Saya akan memberi kesempatan kepada Anda Pak Laude, tapi kita akan sapa terlebih dahulu Bapak John dari Jakarta. Pak John, silakan Pak John. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak John, silakan. Saya ada usulan supaya anggota DPD itu sebaiknya adalah warga daerah yang independen, non parpol, tapi dipilih oleh masyarakat daerah setempat supaya tidak terkontaminasi pengaruh-pengaruh parpol setempat. Hanya itu saja Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak John. Tanggapan Anda? Ya, kita akan ke penelepon berikutnya dulu sebelum ditanggapi dengan penelepon berikutnya. Selamat sore. Silakan, dengan siapa? Selamat sore, dengan Ibu siapa Bu? Mohon maaf, sinyalnya kurang bagus Ibu. Bisa tolong televisinya dikecilkan supaya suaranya lebih bagus Bu? Oh ya, silakan Pak. Halo. Iya, sayangnya sinyalnya kurang baik, tapi bisa dicoba lagi untuk Anda menelepon kembali. Silakan, Anda ingin menanggapi Pak Laude? Saya kira tidak perlu tanggapan tadi. Saya kira sejalan dengan pemikiran bahwa anggota DPD itu harus netral dari berbagai kepentingan politik gitu. Tapi saya memberikan komen sedikit tentang catatan diberikan oleh Pak Lauli itu, bahwa DPD memang telah memperjuangkan dan melalui lobby-lobby di pansus electoral threshold itu minimal 3% sebetulnya. Jadi itu acuan juga partai politik. Artinya mereka yang sudah memperoleh dukungan 3% itu harusnya tidak perlu diverifikasi lagi. Tetapi menurut Anda kemudian, itu cukup mewakili tidak? Pada akhirnya yang terakhir yang diperjuangkan adalah yang saya kira lobby masih tetap berlangsung, dan itu ada logikanya bahwa mereka yang sudah memperoleh suara dalam persentase tertentu itu tidak perlu lagi memperoleh syarat dukungan awal. Dan ini memang punya logika. Pertama, mereka sudah memperoleh dukungan pada waktu pencalonan yang lalu. Itu real, kumpulkan tanda tangan gitu, identitasnya itu dikumpulkan semua dan diverifikasi. Satu. Yang kemudian kedua, dia dapat suara, dan paling tidak 4 orang yang sudah duduk jadi anggota DPD itu sudah
legitim secara sosial dari tingkat lokal yang jauh dari sekedar mengumpulkan jumlah dukungan yang 1.000 sampai 5.000 itu jauh lebih besar suaranya. Makanya kalau misalnya ditolak oleh masyarakat, silakan tolak pada pemilihan berikutnya. Berarti kalau tidak dipilih, kalau tidak disenangi lagi, silakan tidak usah pilih. Itu kan logika seperti itu. Duduk, Pak. Iya kan sudah 5 tahun nih. Dan sudah 5 tahun untuk pemilu berikutnya silakan pasang diri. Kalau tidak disenangi berarti nggak usah pilih. Kan begitu logikanya kan. Teman-teman DPR saya kira itu melihat itu sebagai sesuatu, wah ini gimana nih? Ini persoalannya barangkali akan lebih, ini ada kemudahan yang luar biasa. Sementara saya kira teman-teman DPR juga melihat bahwa ini DPD tidak bisa juga tidak harus juga tidak boleh steril gitu dari hubungan dengan partai politik. Memang betul bahwa di beberapa negara anggota yang wakili anggota senat lah ya, atau anggota majelis tinggi itu yang wakili teritori itu biasanya juga anggota partai politik. Tapi pada saat yang sama juga sebetulnya tidak ditutup ruang anggota yang independen itu bisa mencalonkan diri sebagai anggota lower house. Itu juga seperti itu. Jadi kompensasinya di situ sebetulnya. Nah, bagi DPR sebetulnya ini menurut saya kan mereka masih dipilih berdasarkan nomor urut gitu. Nomor urut barangkali dan mereka belum mengumpulkan syarat dukungan awal pada saat mereka terpilih. Karena itu hanya dicantumkan oleh partai politik. Sehingga ketika harus tampil misalnya bersama dengan mereka-mereka yang sudah terverifikasi ada dukungan awal tadinya, itu barangkali kurang adil lah rasanya gitu. Saya kira gitu. Iya, baik, kita sudah dari seorang penelpon lagi. Kita sapa lagi dengan Bapak Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Ya, silakan Pak Ahmad. Itu. Jadi begini, ini saya baca judul di TV ini, DPR membajak DPD. Ya. Mohon maaf Pak Ahmad, boleh tolong dikecilkan volume televisinya karena membuat suara Anda jadi tidak clear. Oke. Ya, silakan Pak Ahmad. Jadi kalau saya itu boleh saja dari partai politik mau ke DPD itu terserah. Cuman anggota DPR-nya ini mereka harus dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak. Jangan pakai nomor urut. Karena saya baca di Kompas dan media Indonesia, itu yang paling takut suara terbanyak hanya PDIP dengan Golkar. Mereka ngotot harus nomor urut. Baik. Saya rasa itu aja dulu. Baik. Assalamualaikum. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Kita bahas pertanyaan Pak Ahmad setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, Public Corner akan segera kembali pada segmen terakhir, jadi tetaplah di Metro TV. Bentar lagi, Pak. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dalam topik DPR bajak DPD. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Lauli untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad tadi mengenai anggota DPR harus dipilih berdasarkan suara terbanyak, tidak dengan nomor urut. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang ada perdebatan di DPR soal itu dan ini juga sesuai dengan konsep pemerintah ya. Tadi disebut Golkar dan PD Perjuangan tidak setuju dengan itu. Kita tidak melompat dari satu sistem yang terlalu cepat karena ada persoalan. Kami melihat dari fraksi kami ya, melihat bahwa kalau dalam sistem terbuka ya, di mana suara terbanyak dan dalam suatu magnitud dapil yang besar, ada hasil penelitian dari 44 negara menunjukkan bahwa itu akan menimbulkan political corruption. Mengapa? Kalau dengan sistem suara terbanyak akan terjadi persaingan antar partai dengan antar caleg intrapartai sehingga membutuhkan kapitalisasi yang besar untuk running menjadi anggota calon. Nah, kalau sudah dengan demikian besar, maka pikiran pertamanya itu adalah bagaimana mengembalikan itu. Ya, baik. Kedua, kita tetap berprinsip bahwa kedaulatan partai itu perlu. Nah, oleh karenanya mengakomodasi itu dalam sistem yang kita tawarkan adalah ada threshold tertentu yang harus dicapai oleh seseorang yang kita sebut 30%. Jadi kalau sudah dapat threshold itu dia berarti eligible to be elected gitu. Ya, baik. Nah, Pak
Pak Laude, Anda melihat bagaimana masukan dari Pak Ahmad tadi? Saya kira begini, soal yang perlu kita bangun sebetulnya sistem pemilihan distrik. Yes. Itu Anda yang sepakat ya, Pak Laude? dipraktekkan oleh DPD sekarang ini. Jadi prinsip DPD adalah prinsip pemilihan distrik, sedangkan prinsip DPR adalah prinsip pemilihan proporsional. Tapi bagaimanapun sudah ada kemajuan sekarang kalau saya ikuti wacana yang berkembang di Pansus ya, bahwa kalau sudah mencapai 30%, 30% dari BPP, maka yang bersangkutan meskipun nomor urut buntut itu dia punya hak untuk duduk. Tapi yang terakhir lagi adalah tidak boleh ada hak partai politik untuk recall kalau yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitu juga dengan DPD. Tidak, anggota DPD tidak boleh direcall oleh siapapun kalau dia bekerja untuk kepentingan daerah, bersuara vokal dan sebagainya untuk kepentingan daerah, itu nggak boleh direcall. Ya, nah ini sebenarnya Pak Laude, posisi DPD sendiri secara keseluruhan itu tuh menentang keras penghapusan persyaratan ini atau masih bisa berjalan ke tengah sebenarnya? Begini, sebetulnya politik itu adalah kompromi, ya, negosiasi, diskusi, itu sebetulnya itu proses-proses politik berlangsung. Tapi bagi DPD sebetulnya prinsipnya tetap saja netral, tetap saja independen, sebagaimana roh dalam konstitusi tadi. Walaupun begitu, ini kan tidak perlu menciptakan semacam adanya ketegangan antara DPD dan DPR dalam proses perumusan ini. Yang kita perlukan adalah bahwa kalau DPR, kalau teman-teman partai politik udahlah konsentrasi di partai politik, DPD telah diisi oleh orang-orang yang independen, tetapi dia tetap punya link atau tidak bisa dikatakan tidak ada komunikasi atau tidak membangun hubungan dengan partai politik. Jadi ini masih dalam tahap lobby-lobby. Kalau dari segi Pansus sendiri bagaimana? Sudah sampai seberapa besar kemungkinan penghapusan persyaratan ini disetujui? Kalau yang berkembang idenya adalah khusus mengenai partai politik, saya pikir sudah hampir final ya. Tapi khusus persyaratan dukungan tadi itu masih dalam dukungan rakyat itu tadi itu masih dalam perdebatan kita di Panja. Barangkali kami tidak. Persoalan kita adalah kita tidak perlu mendikotomikan antara seorang individu yang menjadi anggota parpol, seorang individu yang tidak menjadi anggota parpol. Nah ini banyak juga suara-suara yang terdengar bahwa ini masuknya DPR ke DPD ini ada tujuannya untuk mengamankan posisi menjelang pemilu nanti. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Saya kira tidak lah. Ya, bahwa tidak masuknya DPR, tetapi masuknya bisa saja mantan anggota DPR nanti running untuk menjadi calon anggota DPD, itu kemungkinannya besar. Karena apa? Karena barangkali bisa saja terjadi mereka ingin juga mau menunjukkan pengalaman-pengalaman dimilikinya sebagai anggota DPR ingin bertarung melalui perwakilan kepentingan daerah begitu. Jadi ini barangkali hanya di sana. Tidak ada keinginan sama sekali dari partai politik ya untuk dikatakan membajak apa tidak, tapi melayani saja begitu. Baik, terakhir Pak, ini waktu kita singkat, harapan dari DPD sendiri bagaimana nanti? Saya kira kalau kami posisinya tegas gitu, tapi sekali lagi saya katakan dalam politik negosiasi. Untuk apa? Untuk kepentingan DPD juga berjuang bukan untuk kepentingan DPD sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa ini. Bahwa bangsa ini itu sistem ketatanegaraannya, sistem pemilihannya dan sebagainya, itu anggota DPR, anggota DPD itu harus terus diperbaiki sehingga lebih berkualitas untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Makanya saya pikir posisi kami tegas. Tapi catat dalam politik itu negosiasi. Sekarang ini adalah proses negosiasi terus-menerus antara DPR dan DPD untuk meloloskan itu. Baik, Pak Laude, Pak Lauli, sayang sekali waktu kita terbatas. Selamat bekerja untuk Anda, selamat bernegosiasi. Semoga bisa menghasilkan peraturan yang terbaik demi kepentingan rakyat. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan Public Corner kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Laura mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Public Corner akan menjumpai Anda kembali besok pada jam yang sama.